Banyak orang percaya bahwa semakin hemat mereka hidup, semakin dekat mereka dengan kebebasan finansial. Mereka menahan diri dari membeli hal-hal kecil, menghindari pengeluaran yang tidak perlu, dan merasa bangga karena bisa mengontrol setiap rupiah yang keluar. Di permukaan, semua ini terlihat seperti kebiasaan yang bijak. Bahkan banyak nasihat keuangan yang terus mengulang hal yang sama. Kurangi pengeluaran, hidup sederhana, jangan boros. Namun ada satu hal yang jarang dibahas, sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar angka di rekening, yaitu bagaimana cara berpikir seseorang tentang uang secara diam-diam membentuk masa depan finansialnya. Masalahnya bukan pada tindakan hemat itu sendiri, tetapi pada alasan di baliknya. Ada perbedaan besar antara seseorang yang mengelola uang dengan kesadaran dan seseorang yang menahan uang karena rasa takut. Ketika seseorang hidup hemat karena takut kehabisan, takut miskin, atau takut tidak aman, maka setiap keputusan finansialnya didorong oleh energi kekurangan. Tanpa disadari, pikiran ini terus mengirimkan pesan yang sama ke dalam dirinya setiap hari. Uang itu terbatas, sulit didapat, dan harus dijaga mati-matian. Pesan ini kemudian tertanam dalam pikiran bawah sadar, dan dari situlah semua keputusan besar dalam hidup mulai dipengaruhi. Orang yang terlalu hemat seringkali fokus pada bagaimana menghindari kehilangan uang, bukan bagaimana menciptakan lebih banyak uang. Mereka menghabiskan waktu dan energi untuk memikirkan diskon, harga paling murah, dan cara mengurangi pengeluaran sekecil mungkin. Tetapi pada saat yang sama, mereka jarang memikirkan bagaimana meningkatkan nilai diri mereka, bagaimana menciptakan peluang baru, atau bagaimana membuat uang bekerja untuk mereka. Ini adalah jebakan yang sangat halus, karena dari luar terlihat seperti disiplin. Padahal di dalamnya ada pola pikir yang membatasi. Ketika fokus seseorang hanya pada penghematan, maka kapasitas pikirannya juga ikut menyempit. Ia mulai melihat dunia sebagai tempat yang penuh keterbatasan. Setiap keputusan diukur dari apa yang bisa dihindari, bukan dari apa yang bisa diciptakan. Akibatnya, peluang seringkali terlewatkan karena pikiran yang dipenuhi ketakutan tidak mampu mengenali kemungkinan yang lebih besar. Ini adalah alasan mengapa banyak orang yang hidup sangat hemat selama bertahun-tahun, tetapi kondisi finansialnya tidak banyak berubah. Sebaliknya, orang yang benar-benar berkembang secara finansial memiliki cara berpikir yang berbeda. Mereka tidak hanya bertanya, bagaimana saya bisa menghemat uang ini? Tetapi juga bagaimana saya bisa melipat gandakan uang ini. Pertanyaan sederhana ini mengubah segalanya. Fokus mereka bukan lagi pada mempertahankan apa yang ada, tetapi pada memperluas apa yang mungkin. Mereka tetap bisa hidup sederhana, tetapi bukan karena takut, melainkan karena sadar. Mereka memilih dengan bijak, bukan menahan diri dengan terpaksa. Disinilah letak perbedaan yang jarang disadari. Dua orang bisa melakukan tindakan yang sama, misalnya tidak membeli sesuatu, tetapi dengan niat yang berbeda, hasilnya juga akan berbeda. Satu orang menahan diri karena takut kehilangan uang, sementara yang lain memilih tidak membeli karena tahu uangnya bisa digunakan untuk sesuatu yang lebih bernilai. Secara tindakan terlihat sama, tetapi secara mental sangat berbeda. Dan pada akhirnya, yang menentukan arah hidup bukanlah tindakan luar, melainkan pola pikir di baliknya. Masalahnya, kebanyakan orang tidak pernah diajarkan untuk menyadari hal ini. Mereka hanya diajarkan untuk hemat tanpa memahami kapan hemat itu menjadi batasan. Mereka tidak pernah diajak untuk melihat bahwa terlalu fokus pada penghematan bisa membuat mereka lupa bagaimana cara bertumbuh. Tanpa disadari, mereka terjebak dalam siklus yang sama, di mana mereka merasa aman karena tidak mengeluarkan uang, tetapi pada saat yang sama tidak pernah benar-benar maju. Ketika seseorang terus hidup dalam pola seperti ini, ada perubahan halus yang terjadi dalam cara ia melihat dunia. Ia mulai mengasosiasikan uang dengan rasa tegang, bukan dengan peluang.
Setiap kali ada kesempatan yang sebenarnya bisa meningkatkan hidupnya, pikiran pertamanya bukan ini bisa membawa saya ke level berikutnya, tetapi berapa yang harus saya keluarkan. Reaksi ini terjadi begitu cepat dan otomatis karena sudah terbentuk dari kebiasaan berpikir yang berulang selama bertahun-tahun. Ini yang membuat banyak orang melewatkan peluang besar tanpa mereka sadari. Mereka mungkin melihat sebuah kursus yang bisa meningkatkan skill mereka, sebuah alat yang bisa mempercepat pekerjaan mereka, atau bahkan sebuah pengalaman yang bisa membuka jaringan baru. Tetapi karena pikiran mereka sudah terbiasa menilai segala sesuatu dari sisi pengeluaran, mereka langsung menutup diri. Mereka melihat harga, bukan nilai. Mereka melihat biaya, bukan potensi hasil. Padahal, perbedaan antara orang yang bertahan dan orang yang berkembang seringkali terletak pada cara mereka menilai keputusan seperti ini. Orang yang berkembang tidak asal mengeluarkan uang, tetapi mereka berani menginvestasikan uang pada hal-hal yang bisa meningkatkan kapasitas mereka. Mereka memahami bahwa uang yang digunakan untuk bertumbuh bukanlah pengeluaran, melainkan alat untuk membuka pintu baru. Sementara itu, orang yang terlalu hemat seringkali tidak membedakan antara pengeluaran konsumtif dan investasi pada diri sendiri. Lebih dalam lagi, kebiasaan terlalu hemat bisa menciptakan ilusi kontrol. Seseorang merasa aman karena ia bisa mengatur pengeluarannya dengan sangat ketat. Ia merasa disiplin, merasa lebih unggul dibandingkan orang lain yang dianggap boros. Namun di balik itu, ada satu hal yang tidak ia sadari. Ia hanya mengontrol bagian kecil dari permainan finansial. Ia mengontrol apa yang keluar, tetapi tidak mengembangkan apa yang masuk. Dan disinilah masalah terbesar muncul. Karena pada akhirnya, kekayaan tidak dibangun dari seberapa kecil pengeluaran seseorang, tetapi dari seberapa besar ia mampu menciptakan nilai. Jika fokus seseorang hanya pada mengurangi, maka ada batas yang sangat jelas. Ia hanya bisa mengurangi sampai titik tertentu. Tetapi jika fokusnya pada menciptakan, maka potensi pertumbuhannya menjadi jauh lebih besar dan tidak terbatas. Ada juga dampak psikologis yang jarang dibahas. Ketika seseorang terlalu sering menahan diri, ia mulai membangun hubungan yang tidak sehat dengan uang. Uang tidak lagi terasa sebagai alat yang fleksibel, tetapi sebagai sesuatu yang harus dijaga dengan ketat. Ini menciptakan tekanan internal yang konstan. Setiap keputusan kecil terasa berat, karena selalu ada pertimbangan antara ingin dan takut. Dalam jangka panjang, ini bisa membuat seseorang merasa lelah secara mental, bahkan tanpa ia sadari penyebabnya. Sementara itu, orang yang memiliki hubungan yang sehat dengan uang melihatnya secara berbeda. Mereka tidak merasa bersalah saat menggunakan uang untuk hal yang tepat dan tidak merasa takut saat harus mengeluarkan uang untuk peluang yang jelas. Mereka memiliki kepercayaan bahwa mereka mampu menghasilkan kembali, bahkan lebih. Kepercayaan ini bukan datang dari keberuntungan, tetapi dari pola pikir yang mereka bangun secara sadar. Inilah yang membedakan antara mentalitas bertahan dan mentalitas berkembang. Mentalitas bertahan selalu bertanya, bagaimana saya bisa tidak kehilangan? Sedangkan mentalitas berkembang bertanya, bagaimana saya bisa menciptakan lebih banyak? Pertanyaan ini terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Karena apa yang seseorang tanyakan pada dirinya akan menentukan apa yang ia fokuskan dan pada akhirnya menentukan arah hidupnya. Jika seseorang terus bertahan dalam pola hemat yang didorong oleh rasa takut, maka tanpa disadari ia sedang melatih dirinya untuk hidup dalam batas. Ia mungkin tidak kehilangan banyak, tetapi ia juga tidak pernah benar-benar mendapatkan lebih. Hidupnya stabil, tetapi stagnan, aman, tetapi tidak berkembang. Dan yang paling berbahaya, ia mulai menganggap kondisi itu sebagai hal yang normal. Pada titik tertentu, seseorang perlu berhenti sejenak dan mulai mempertanyakan pola yang selama ini ia anggap benar. Bukan untuk meninggalkan kebiasaan baik,
tetapi untuk memahami apakah kebiasaan itu benar-benar membawa hasil yang diinginkan atau justru diam-diam menahan pertumbuhan. Karena tidak semua yang terlihat disiplin itu produktif, dan tidak semua yang terlihat aman itu membawa kemajuan. Salah satu perubahan terbesar yang bisa terjadi adalah ketika seseorang mulai menyadari bahwa uang bukan hanya sesuatu yang harus dijaga, tetapi sesuatu yang bisa diarahkan. Ini adalah pergeseran kecil dalam cara berpikir, tetapi dampaknya sangat besar. Ketika uang dilihat sebagai alat, bukan sekadar sesuatu yang harus dilindungi, maka cara seseorang mengambil keputusan juga berubah. Ia tidak lagi hanya fokus pada apa yang keluar, tetapi mulai mempertimbangkan apa yang bisa dihasilkan dari setiap keputusan. Misalnya, daripada hanya berpikir apakah sesuatu itu mahal atau murah, ia mulai bertanya, apakah sesuatu itu bernilai atau tidak? Ini adalah pertanyaan yang jauh lebih dalam, karena sesuatu yang murah belum tentu menguntungkan, dan sesuatu yang mahal belum tentu merugikan. Nilai tidak selalu terlihat dari harga, tetapi dari dampak jangka panjang yang dihasilkan. Orang yang mulai berpikir seperti ini akan perlahan keluar dari pola lama. Ia tidak lagi terjebak dalam kebiasaan menahan diri secara otomatis. Sebaliknya, ia mulai membuat keputusan dengan kesadaran penuh. Ia tahu kapan harus menahan dan kapan harus bergerak. Ia tahu kapan sesuatu harus dihindari dan kapan sesuatu justru perlu diambil meskipun terasa tidak nyaman. Disinilah keberanian mulai memainkan peran penting. Bukan keberanian untuk mengambil risiko secara sembarangan, tetapi keberanian untuk keluar dari pola yang sudah terlalu nyaman. Karena seringkali, yang menahan seseorang bukanlah kekurangan uang, tetapi kebiasaan berpikir yang terlalu sempit. Ia sudah terlalu terbiasa bermain aman, sampai lupa bahwa pertumbuhan selalu membutuhkan ruang yang lebih luas. Menariknya, ketika seseorang mulai berubah cara berpikirnya, dunia di sekitarnya pun mulai terasa berbeda. Peluang yang sebelumnya tidak terlihat mulai muncul. Ide-ide baru mulai datang. Bahkan cara ia melihat dirinya sendiri pun berubah. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai seseorang yang harus terus berhati-hati, tetapi sebagai seseorang yang mampu menciptakan sesuatu yang lebih besar. Namun perubahan ini tidak terjadi dalam satu malam. Ini adalah proses yang membutuhkan kesadaran dan latihan. Karena pikiran yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun tidak akan langsung berubah begitu saja. Akan ada momen di mana rasa takut muncul kembali, di mana keinginan untuk kembali ke pola lama terasa lebih kuat. Tetapi justru disitulah proses sebenarnya terjadi. Setiap kali seseorang memilih untuk berpikir berbeda, meskipun sedikit, ia sedang membangun jalur baru dalam pikirannya. Setiap keputusan kecil yang didasarkan pada kesadaran, bukan ketakutan, akan memperkuat pola baru tersebut. Dan seiring waktu, pola baru ini akan menjadi otomatis, sama seperti pola lama yang dulu terbentuk tanpa disadari. Pada akhirnya, ini bukan tentang menjadi boros atau menjadi hemat, ini tentang menjadi sadar. Karena kesadaran adalah kunci yang memisahkan antara hidup yang berjalan secara otomatis dan hidup yang diarahkan dengan sengaja. Dan ketika seseorang mulai hidup dengan kesadaran, ia tidak lagi dikendalikan oleh kebiasaan lama, tetapi mulai menciptakan hasil yang benar-benar ia inginkan. Pada akhirnya, yang benar-benar menentukan arah finansial seseorang bukanlah seberapa keras ia menahan diri, tetapi seberapa dalam ia memahami cara kerja pikirannya sendiri. Karena uang selalu mengikuti arah fokus. Jika fokus seseorang hanya pada menjaga agar tidak kehilangan, maka hidupnya akan terus bergerak di sekitar batas itu. Ia akan menjadi ahli dalam bertahan, tetapi tidak pernah benar-benar belajar bagaimana berkembang. Sebaliknya, ketika seseorang mulai mengalihkan fokusnya dari sekedar menghindari kerugian menjadi menciptakan nilai, sesuatu yang berbeda mulai terjadi.
Ia tidak lagi melihat uang sebagai sesuatu yang langka dan harus diperebutkan, tetapi sebagai sesuatu yang bisa diperluas melalui kemampuan, keputusan, dan keberanian. Ia mulai memahami bahwa sumber utama kekayaan bukanlah jumlah uang yang dimiliki saat ini, tetapi kemampuan untuk terus menciptakan lebih banyak. Di titik ini, banyak orang mulai menyadari bahwa selama ini mereka tidak kekurangan potensi. Mereka hanya terlalu lama berada dalam pola yang salah. Mereka bekerja keras, mereka berusaha disiplin, tetapi arah berpikir mereka tidak pernah berubah. Mereka sibuk memperbaiki hasil tanpa menyentuh akar dari semua hasil itu, yaitu cara mereka memandang uang dan diri mereka sendiri. Perubahan terbesar seringkali dimulai dari pertanyaan sederhana yang jarang ditanyakan. Bukan lagi bagaimana saya bisa lebih hemat hari ini, tetapi bagaimana saya bisa menjadi seseorang yang mampu menghasilkan lebih banyak nilai. Pertanyaan ini menggeser identitas dari seseorang yang berusaha menjaga apa yang ada menjadi seseorang yang mampu menciptakan apa yang belum ada. Dan ketika identitas berubah, perilaku akan mengikuti. Seseorang mulai mengambil keputusan yang berbeda, bukan karena dipaksa, tetapi karena cara pandangnya sudah berubah. Ia mulai berinvestasi pada hal-hal yang sebelumnya ia anggap mahal. Ia mulai membuka diri terhadap peluang yang sebelumnya ia hindari. Ia mulai percaya bahwa dirinya mampu mengelola lebih banyak, bukan hanya mempertahankan sedikit. Menariknya, semakin seseorang bergerak ke arah ini, semakin ia merasa lebih ringan, karena tekanan untuk selalu berhati-hati mulai berkurang. Ia tidak lagi hidup dalam ketakutan yang konstan terhadap kehilangan. Ia mulai memiliki kepercayaan bahwa selama ia terus berkembang, uang akan selalu bisa kembali, bahkan dalam jumlah yang lebih besar. Namun ini bukan berarti ia menjadi ceroboh. Justru sebaliknya, ia menjadi lebih cerdas dalam mengambil keputusan. Ia tidak menghabiskan uang untuk hal yang tidak bernilai, tetapi juga tidak ragu mengeluarkan uang untuk hal yang membawa pertumbuhan. Ia tidak dikendalikan oleh impuls, tetapi juga tidak dikendalikan oleh ketakutan. Ia berada di tengah, dalam posisi sadar dan seimbang. Disinilah banyak orang akhirnya melihat bahwa masalah mereka selama ini bukan pada jumlah uang, tetapi pada hubungan mereka dengan uang. Selama hubungan itu didasari oleh ketakutan, maka berapapun jumlahnya tidak akan pernah terasa cukup. Tetapi ketika hubungan itu berubah menjadi lebih sehat dan sadar, bahkan jumlah yang sama bisa terasa sangat berbeda. Dan mungkin inilah hal yang paling penting untuk dipahami, bahwa menjadi terlalu hemat bukanlah solusi jika itu berasal dari rasa takut. Karena rasa takut tidak pernah menciptakan pertumbuhan, ia hanya menciptakan batas. Jika seseorang ingin benar-benar mengubah hidup finansialnya, maka ia perlu lebih dari sekedar mengatur pengeluaran. Ia perlu mengubah cara berpikir yang selama ini diam-diam mengendalikan setiap keputusannya. Karena pada akhirnya, bukan uang yang menentukan siapa yang berhasil, tetapi cara seseorang berpikir tentang uang itulah yang menentukan kemana hidupnya akan bergerak.